Rum, rumo kobarek mondaba. Rumbena farfiarma ankan kine, befner naba. Rumo beyorma kokabermura. Saya adalah putra asli Biak. Orang punya cara sendiri untuk hidup di dunia ini. Dunia mungkin sekarang lihat kita dari jauh. Namun, dalam waktu yang tak terlalu lama, dunia akan lihat lebih dekat bagaimana kita jalani hidup di tanah Biak ini. Jadi dia bilang dalam telepon itu, Bang, tahun 2020 kita harus kembali ke Papua, sepertinya kita sudah sukses dan siapa lagi yang mau rawat dampingi anak-anak kalau bukan kita. Di pagi harinya jam 8 pagi tiba-tiba masuk BBM dari keluarganya, dia sampaikan bahwa saudara kamu, Filipus Betoli, itu meninggal dunia. Dan kata-kata terakhirnya itu, Bang, kita harus kembali ke Papua. Ya subah aurau supo Papua biosiao mamde maswa naiwa mada usoki usobayo mambe saki mano Aimando Padaido. Di sini bukan cuma pasir putih saja. Di dasar Teluk Cendrawasih ini, besi-besi berkarat masih simpan tangisan. Tulang kapal perang jadi karang, dan roh prajurit jadi angin laut. 80 tahun lalu, laut setutup rapat ini cerita. Tapi hari ini, kita orang akan buka kembali luka sejarah yang belum kering. Kisah tentang sebuah pesawat perang yang jatuh di sini tak akan pernah pulang, tapi jiwanya masih melayang di atas lautan Biak. Dorang berangkat tanpa tahu bakal pulang, lawan ombak Pasifik yang makan banyak nyawa. Kuburan tanpa nisan yang berbisik di kita orang setiap malam. 1944. Di atas lautan Biak dulu, angin bawa tangisan mesin pesawat. Amerika tuh punya pesawat besar untuk bantu cari awak yang hilang. Dorang sebut itu pesawat Catalina. Sekutu coba terbang diam-diam, tapi langit Biak kala itu berkata lain. Ini cerita terakhir si burung besi itu. Biak Nova. Di satu sore tahun 1944, asap hitam kejar Catalina yang coba lari pulang. Dorang tak tahu kalau ini adalah penerbangan terakhir dorang. Dorang telah lihat pesawat Jepang mengintai di balik awan.
pasukan isi peluru 50 kaliber, tembakan cahaya tabur di langit. Tapi senjata tiba-tiba bungkam. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Terlalu rendah, amunisi habis. Pesawat Jepang berputar-putar bak hiu cari mangsa. Ambush. Alone. Outgunned. Outnumbered. Mesin menjerit, baling-baling terbakar, kru menyelamatkan diri, meninggalkan sang pilot sendiri di kokpit, berjuang kendalikan burung besi yang cedera berat. Dia tebus waktu dengan nyawa. Di suatu daerah di Pasifik, ada pulau yang perang sendiri tak ingat lagi. Pulau Nusa. Kini burung besi Amerika itu telah hanyut di lautan biak yang biru. 80 tahun kemudian, roh besi ini masih bisik-bisik ke kitorang punya anak cucu. Memanggil kitorang kembali. Tempat ini dulu bagai surga tersembunyi. Airnya jernih, ikannya melimpah, karangnya berwarna-warni. Tapi sekarang, karang-karang itu semulai memutih. Ikan-ikan semulai menghilang. Jika kita orang tak bisa jaga, ini pasti akan jadi kenangan pahit untuk anak cucu kita orang semua. Perubahan iklim yang liar dan cepat merusak ekosistem bahari kita orang. Suhu laut naik, permukaan air terus meninggi, dan karang-karang kita orang sekarat. Saya punya bapak pernah bilang, dulu bisa tangkap ikan besar hanya dalam sehari. Tapi sekarang harus berlayar jauh, dan hasilnya pun sedikit. Kita orang tak bisa biarkan ini terus terjadi. Laut ini adalah warisan nenek moyang kita orang. Jika kita orang tak mau bertindak, biak pasti akan hilang. Kita orang punya tradisi. Kita orang punya cerita. Tapi ini cerita bukan tentang saja. Ini cerita kita orang semua. Tentang perkenalan dan kekeluargaan, tentang cinta dan persahabatan, tentang pergi dan kembali, tentang riak cerita dari Teluk Sarena. Setelah 1 tahun bagai mati suri, kami kembali untuk menuntaskan sebuah amanah. Amanah yang abadi dari masa ke masa. Yakaber Mayabaus.
30 mahasiswa menjejakkan kaki mereka untuk pertama kalinya di tanah Papua. 30 hati yang menaruh jiwa dan harapan. Kata orang Biak, kita orang kalau datang dengan niat tulus dan baik, maka pasti akan diberkahi sampai kemanapun kita pergi nanti. Dan setelah penantian panjang, kita orang telah tiba di tempat di mana cerita perjuangan dimulai. Pulau Nusi. Tidak banyak yang mengetahui tentang Apen Bayeren. Sebuah tradisi tentang kepercayaan diri untuk membentuk penghormatan, keberanian, serta ketangguhan bagi suku Biak. Kemurnian hati menjadi penentu utama berjalan melewati batu yang panas membara. Karena untuk menjemput tujuan yang besar harus dibayar dengan harga yang mulia, murni, dan hati yang tulus. Namun, seberapa besar kita harus membayar itu? Baru saja kita lihat atraksi Apen Bayeren. Di atraksi Apen Bayeren itu atraksi budaya yang mana orang bakar batu selama 1-2 jam jalan di atas batu yang panas itu. Kebetulan kita berdua ini dari UGM dan pertama kali masuk ke UGM pas menemukan teman berdua ini yang pertama kali injak batu Apen Bayeren. Baru hari pertama menginjakkan kaki di Pulau Nusi, kita orang semua sudah disambut dengan listrik padam sepulau. Ajaibnya, saat mata kita orang tengok ke langit, kita orang dimanjakan dengan keindahan langit dan bintang-bintang yang bertebaran di atas Pulau Nusi. Sarasa, ini semua mungkin sudah jadi rencana Tuhan. Saya jadi tambah penasaran. Akan ada hal apa lagi yang menunggu kita orang di depan nanti. Namun, untuk sekarang, mari kita nikmati saja dahulu langit Biak malam hari ini. Nyum, jangan lupa istirahat ya. Siap, Showi Mas. Mas juga jangan lupa istirahat ya. Di tahun 2018 kalau tidak salah, di kampung sebelah ada yang meninggal dunia. Setelah kami melayat di perjalanan ada satu anak yang bertanya kepada saya, "Pak Guru, semua orang mati kah?" Jadi saya jawab, "Iya nak, semua orang mati." Nah, saya juga tidak mengerti pertanyaan ini arahnya kemana. "Pak Guru juga mati." "Iya nak, Pak Guru juga mati." Kalau Pak Guru mati, siapa yang ngajar kita orang? Saya tak pernah sangka akan setenang ini di sini.
Waktu demi waktu berlalu mengawali hari baru. Kita orang hanyut dalam suasana begitu saja. Kini kita orang sukunya mama, papa, dan adik-adik sendiri yang menemani keseharian kita orang di pulau ini. Kita orang perlahan diajari beradaptasi dengan dunia baru. Saya rasa 50 hari akan terasa sangat cepat berlalu dengan banyaknya hal baru yang kami pelajari setiap hari. Kita orang diajarkan berbicara bahasa Biak, bernyanyi, menari, dan hidup seperti orang Biak. Mengelilingi Pulau Nusi menjadi rutinitas kami setiap hari. Dan menemukan suatu hal yang baru merupakan sebuah peristiwa yang pasti sering terjadi. Memang, sejatinya Pulau Nusi dan distrik Aimando Padaido punya banyak hal unik yang dimiliki. Salah satunya merupakan tradisi snapmore. Sebuah kegiatan menembak ikan bersama saat air sedang meti. Kita orang sebelumnya diajarkan cara menahan dan menjaga alam di sekitar. Hingga tiba waktunya untuk dapat kembali mengambil anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Di balik teriknya matahari terdapat puluhan masyarakat desa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan snapmore kala itu untuk menombak ikan bersama-sama. Saya masih ingat waktu pertama kali memegang kalawai, sebuah tombak besar yang digunakan untuk menangkap ikan dan gurita yang sembunyi di balik batu karang saat air meti. Kita orang ikut belajar berlari, menombak, tertawa, dan terjatuh lalu mengulangi segala hal itu dari awal. Hingga air yang sebelumnya meti kembali pasang, memberikan sebuah pesan bahwa kita orang harus kembali ke darat. Masak ikan di pinggir pantai lama-lama sudah jadi kebiasaan kami. Ditemani oleh adik-adik yang selalu ada kemanapun kami menjejaki pulau ini. Mama dan Bapak ajarkan kita orang ini bukan hanya tentang menangkap ikan, tapi menangkap makna. Tentang bagaimana kita orang diajarkan arti kerjasama, arti berbagi, dan arti pulang ke rumah yang sesungguhnya. Kata-kata itu yang saya tersentuh, kalau Pak Guru mati siapa yang ajar kita orang. Nah ini yang sampai saat ini sekalipun saya tahu bahwa teman-teman di luar sana, di rekan-rekan sepengabdian saya itu banyak yang sudah pegawai negeri sipil di sana, dan saya ini masih mau juga bilang honor rendah, lebih ke tenaga sukarela. Tapi saya rasa bahwa ketika saya sendiri bergerak itu agak susah. Di awal tahun 2023 sebuah harapan muncul, kemudian mungkin jawaban dari setiap doa. Tiba-tiba dapat informasi dari salah satu putra daerah kepulauan yang kebetulan juga menjadi kebanggaan kami di kepulauan yang lolos di UGM, bahwa akan ada penerjunan KKN UGM di Pulau Nusi, Kepulauan Aimando Padaido. Dan itu saya rasa bahwa itu sangat luar biasa, dan mungkin itu tadi jawaban dari doa-doa selama ini, bahwa ada yang membantu kami untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi. Karena masyarakat ini sudah luar biasa semangatnya, tetapi yang mereka kurangnya adalah memberikan motivasi dan dorongan. Pengabdian ini memang tak pernah mudah, tapi kita orang tersangka
jalan yang harus ditempuh berliku begini. Walaupun begitu, di balik duka ini, kita orang belajar hadang ombak yang datang tak pernah kasih kita orang aba-aba. Tapi Pak, kita benar-benar membutuhkan bantuan Bapak. Kita sudah berkomitmen berdua Pak. Bagaimana jika teman-teman akan mendengar kabar ini? Banyak sekali pekerja yang kami butuhkan dari bantuan Bapak. Loh, Mas. Loh, supaya pembicaraan tidak akan mungkin terjadi. Tapi kan mereka sudah berkomitmen. Lupakan komitmen itu. Apapun yang terjadi, kita gunakan kapasitas kita sendiri. Baik, Mas. Lalu, apa langkah selanjutnya? Sekarang, pergi siapkan Johnson. Kita akan berangkat ke Pulau Seberang. Gimana, Mas? Kita akan mengambil kayu dari Pulau Pakrek. Jaraknya tidak jauh, namun hanya sedikit juga akan kita hadapi saat di sana. Tenang Nyum, semua pasti ada jalannya. Dan kata-kata terakhirnya itu, Bang, kita harus kembali ke Papua. Sulit dipercaya, tapi kenyataan ini harus kita orang terima bersama. Untungnya, Bapak, Mama, adik-adik, dan sahabat selalu berada di sisi kita orang untuk membantu. Seperti pulau lain di distrik Aimando Padaido, kita orang punya listrik di Pulau Nusi hanya menyala 12 jam. Dari jam 6 malam hingga jam 6 pagi. Pada malam hari, jalanan gelap dan terasa berbahaya. Walau diterangi oleh cahaya rembulan dan bintang-bintang, kita orang lihat adik-adik jalan ditemani oleh rasa ketakutan dan selalu cari cara agar bisa lihat dan tidak diseruduk babi yang lalu lalang. Karena kepedulian Bapak Mama Torang, kita orang diizinkan untuk mengambil kayu milik dorang di Pulau Pakreki. Dengan kayu matoa merah berjumlah 25 batang, dengan teliti kita orang olah menjadi tiang lampu yang kokoh untuk menerangi kegelapan di Pulau Nusi. Kita orang memang penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu, kita orang diajarkan cara melakukan improvisasi. Salah satunya dalam pembuatan beton. Kita orang menggunakan limbah cangkang kerang yang tidak berongga sebagai pengganti kerikil, serta menggunakan pasir lokal yang digali dengan minimal kedalaman 1 meter yang lebih minim kandungan lumpur, garam, dan lebih bergradasi bentuknya. Dalam waktu 3 minggu, 13 tiang lampu jalan berhasil berdiri menerangi derap langkah kaki. Penempatannya juga cukup bagus, penerangan juga di titik-titik yang cukup gelap juga. Namun, tantangan baru terus datang. Kita orang lihat dan rasakan sendiri susahnya Bapak, Mama, dan adik-adik cari air bersih. Maka, kita orang satukan tekad membantu dengan membangun instalasi pemanen air hujan. Jadi kalau sudah penuh nanti air akan otomatis terbuang. Kalau ini tidak ada, air akan tutupnya. Jadi nantinya ya sudah, kita tinggal ukur berapa penyaring yang dibutuhkan untuk 1 pipa. Nah, nanti Bapak potong. Kalau sudah, nanti tinggal diikat saja. Ini kita kasih lubang dengan bor kah atau paku panas kah. Ini kita kasih lubang, lalu kita tinggal tali saja begitu. Air ini sekarang sudah bisa dinikmati oleh lebih dari 10 rumah dengan kualitas yang jauh lebih baik dari air sumur yang kerap terasa asin. Sehingga sekarang dorang tak usah khawatir lagi kalau mau masak untuk minum karena lebih sehat. Kita orang juga bantu bangunkan kewaspadaan dalam menanggapi situasi bencana alam. Mengingat dahulu pernah terjadi sebuah bencana berupa gempa besar berkekuatan 9,1 skala Richter. Maka dari itu, kita orang bersama Bapak, Mama bantu buatkan papan titik evakuasi sebagai upaya mitigasi dalam peristiwa bencana alam yang mungkin bisa saja terjadi kelak di kemudian hari. Selain tangguh dalam membangun infrastruktur, kita orang juga tangguh dalam membangun pondasi terbesar kemajuan pulau. Benar, sapu adik-adik yang semangat sekali bersekolah. Kita orang menggagas suatu tempat yang bisa menjadi pusat literasi terhadap pengetahuan dari dunia luar, yaitu Pojok Studi Desa.
dengan buku yang telah kita orang kumpulkan dari Jogja, hadir untuk memberi semangat pada adik-adik di Nusi. Kita orang satukan asa mengukir dengan kanvas di dinding kosong, menggambarkan pelayaran adik-adik menuju masa depan yang terang, lalu kembali bersama untuk membangun daerah tercinta. Aimandu Padaido. Semangat juang dari Bapak Ibu, walaupun kita ada di garis tertinggal, di kepulauan, tetapi dengan kondisi yang kita hadapi tidak menjadi hambatan untuk kita terus memajukan pendidikan bagi anak-anak yang telah dipercayakan oleh bangsa dan negara ini kepada kita semua. Oleh karena itu semua karyamu saya bisa dapat sampaikan terima kasih, kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah Bapak Ibu guru, adik-adik mahasiswa sudah boleh nyatakan bagi SMP Negeri 3 Padaido. Di sekolah, kita orang disambut oleh kakak guru Ayub, salah satu guru penggerak yang sudah 10 tahun mengabdi di Kepulauan Aimandu Padaido ini. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu, apa yang mereka dapatkan di lapangan, tidak hanya mengaplikasikan itu, tapi betul-betul kehadiran mereka bermakna. Kakak guru Ayub sampaikan, adik-adik masih belum percaya diri dengan kemampuannya. Kisah kakak guru Ayub membakar semangat kita orang. Ketika ditanya atau diajak berbicara, orang yang menjadi lawan bicara itu dilihat. Ya, contohnya seperti misal saya dengan Kakak Daniel. Kakak Daniel cita-citanya mau jadi apa? Jadi pilot. Jadi pilot. Saling melihat, oke? Karena itu artinya adik-adik menghormati orang yang mengajak bicara. Bisa dipahami? Bisa. Yuk kita praktek. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa? Suster. Seperti ini juga benar teman-teman. Kita beri tepuk tangan. Dengan penuh keteguhan, Divisi Pendidikan bersama teman-teman Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak melalui program Biak Elok Mengajar dan Sekolah Alam setiap hari membantu ajarkan adik-adik semua cara berhitung, berbicara, dan memecahkan masalah. Walau 50 hari terasa singkat, sapu adik-adik sekarang sudah pandai bercerita, menceritakan kisah kita orang bersama. Walau diterpa oleh kesibukan yang tiada henti, Divisi Pendidikan terus membuka sayapnya selebar mungkin dalam memotivasi adik-adik kita orang. Di seluruh Biak dalam acara Festival Biak Pintar yang diadakan oleh pemerintah Biak Numfor. Kita orang percaya segala hal yang ingin dicapai pasti ada jalannya. Tapi semua itu berawal dari keberanian kita orang untuk bermimpi. Hal yang sangat luar biasa, mereka dengan segala perbedaan mengenai ras, agama, dengan beberapa perbedaan-perbedaan, tetapi hanya beberapa hari saja mereka sudah menyatu dengan masyarakat. Nah, betul-betul saya salut dengan teman-teman UGM, dan wajar bahwa UGM merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia, dan memang terbukti dari mahasiswa-mahasiswa yang datang cepat berbaur dengan masyarakat dan betul-betul mengabdikan dirinya di masyarakat. Di balik tembok kelas terdengar jelas suara nyanyian bersama adik-adik kami. Ambil sikat gigi dan pasang gigi, ayo sikat gigi. Melalui teman-teman divisi kesehatan, kita orang bantu tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan secara rutin demi menjaga kesehatan adik-adik di Pulau Nusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu lidahmu mau bisa luka, Ricky. Ayo bikin kereta api. Jalan. Ayo. Dari merah ke putih. Dari merah ke putih. Sikat giginya tetap di depan. Jangan kasih keras kumur-kumurnya. Pelan-pelan saja, buang ke tanah, jangan ke teman. Kumur-kumur dulu toh. Baru nanti pakai sikat gigi, kasih odol, baru sikat gigi, nanti kumur-kumur lagi. Teman-teman divisi kesehatan sadar banyaknya potensi penyakit yang muncul di Pulau Nusi merupakan dampak dari fasilitas kesehatan yang minim. Divisi kesehatan melalui upaya program kerjanya yaitu dokter kecil mengajak siswa-siswi SD PK Nusi, SD Impres Nusi Babaru, dan SMP Negeri 3 Padaido
untuk menjadi kader dalam mengajarkan teman-temannya agar dapat tumbuh dengan kebiasaan baik dalam menjaga kesehatan kita orang bersama. Di sisi lain Pulau Nusi, divisi kesehatan berhasil bahu-membahu membantu bapak, mama, serta adik-adik semua dalam melaksanakan peninjauan kesehatan melalui medical check-up. Dengan bantuan dari teman-teman tenaga kesehatan Nusantara Sehat, Puskesmas Hundi, serta seluruh anggota KKN Biak Elok demi menjamin masa depan Aimando pada hidup yang sehat. Di balik huru-hara yang terjadi di dalam posko divisi kesehatan, suara Johnson yang mengarungi lautan terdengar kencang. Kita orang lihat ada Bapak Timo, perahu fibernya, dan ikan cakalang yang baru saja ditangkapnya untuk bantu sukseskan program kerja teman-teman divisi UMKM. Bapak, mama, serta adik-adik dengan semangat menyambut kita orang di balai desa untuk ikut pelatihan hampir setiap minggu dalam pengolahan stik dan abon ikan. Di balik setiap persiapan pelatihan juga terdapat Dinas Perikanan yang telah membentangkan tangan, memberikan fasilitas mereka dalam mendukung program kerja ini. Kita orang harap setiap keringat yang keluar dalam ilmu produksi ini dapat menjadi salah satu mata pencarian pendukung ekonomi bapak mama kelak. Saya masih ingat kakak guru Ayu pernah cerita bahwa dorang dulu punya produk lokal sendiri namun sempat hilang. Yang sebenarnya sih masyarakat bisa, cuma itu tadi tidak ada yang mendorong untuk berbuat itu. Nah, banyak hal-hal yang mereka sudah buat. Contohnya ini yang mereka awalnya biasanya jual ikan basah, komoditi yang ikan basah banyak yang karena tidak laku akhirnya dibawa pulang. Tetapi ini merupakan salah satu alternatif ketika mereka tidak bisa dijual. Ini mungkin alternatif masyarakat. Akhirnya dari masyarakat di sini tuh pasar di kabupaten dari hasil komoditi laut itu mereka bisa mainkan. Dan sekarang kita orang bantu bangkitkan kembali mimpi itu. Biak Elok 2020 Pak, satu hati. Keindahan sunset di tepi pantai selalu menjadi santapan yang menghangatkan hati. Setelah melaksanakan program kerja seharian, ditemani dengan kelapa yang diambilkan oleh sapu adik-adik. Yang disisakan, yang bisa kau makan. Kita orang tertawa dan berbagi cerita sembari menikmati terbenamnya matahari di ujung Pulau Hundi. Pengabdian ini adalah panggilan hati. Tantangannya juga bagian dari ujian keteguhan diri. Itu akan ada misal bantuan dari pemerintah atau alokasi dana desa yang merindukan gitu, haus kegiatan. Jadi kayak kalau sudah ada wadahnya, tinggal gimana cara kita menggerakkan wadah tersebut. Dan pertanyaannya, apakah satu kegiatan itu bisa kuat dalam kegiatan untuk menguatkan Badan Karang Taruna itu bisa mundur atau tidak? Divisi pemerintahan, divisi yang sering bolak-balik Nusi dan Kota Biak. Tujuannya bukan hanya untuk bertemu, tapi menyampaikan keluh kesah bapak mama yang ada di Nusi terhadap Pemda dan berbagai dinas di kota. Perjalanan menerjang ombak selama 40 menit dengan cuaca tak menentu merupakan tantangan tersendiri bagi dorang. Saya masih ingat sekali mendengar perbincangan mereka dengan salah satu kakak yang sedang ikut sosialisasi. Kakak, kita orang semangat sekali berkegiatan tapi belum ada wadah. Tong lama sekali rindu dengan kegiatan pemuda. Dan sejak itu lahirlah Pok Darwis, Karang Taruna, dan BUMDes. Kita orang bantu berikan pelatihan dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Struktur organisasi yang lahir juga kita orang bantu kukuhkan dan buatkan papan informasi sebagai lambang harapan baru kemajuan Pulau Nusi. Kita orang juga lihat warga telah punya akte kelahiran dan kartu keluarga. Dong bantu data dan buatkan dengan membuka kantor pelayanan administrasi gratis. Dorang berhasil menghimpun puluhan kartu keluarga yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen penting yang sukses didistribusikan ke puluhan warga kembali. Akta yang sudah kami bantu
yang kini dapat menikmati akses fasilitas pemerintahan dengan mudah. Divisi Pariwisata melalui perencanaan yang mendalam dorang berhasil melakukan ekspedisi potensi wisata Kepulauan Aimando Padaido. Kita orang berjumpa dan saling bertukar cerita dengan warga setempat, sembari menelisik keunikan setiap pulau yang kami kunjungi. Tak hanya itu, Divisi Pariwisata juga berhasil berkolaborasi bersama dengan pemerintahan Biak Numfor dalam meliput kegiatan tahunan masyarakat Biak yang sangat meriah, yaitu Festival Munara Wampasi. Wundi, Auki, Owi, Pai, Rongsi, Pasi, Mangwandi, dan Nusi. Kita orang dari luar sebut Aimando Padaido ini seperti Maldives. Hanya lebih mudah dijelajahi karena ada di tanah Ibu Pertiwi sendiri. Melihat potensi wisata yang begitu besar, dorang bersama dengan Divisi Infrastruktur saling menyatukan kekuatan dalam membangun Tourist Information Center. Sebagai sarana kita orang semua dalam menyalurkan informasi wisata dan titik selam yang terletak di Kepulauan Aimando Padaido. Walau diterjang oleh cuaca dan ombak yang tak menentu, Divisi Pariwisata tidak pernah kenal lelah. Bersama dengan tim selam, kami kembali mengukir cerita bersama Pak Erik dan Pak Abeto, divers legendaris Kepulauan Aimando Padaido, yang berhasil membimbing kami dalam mengungkap keindahan wisata bahari Biak Numfor. Ini foto dari anak asuh mahasiswa game Biak Elok 2022 ya. Sewaktu lagi foto bersama, piknik bersama di Pulau Urbi. Semoga mereka ini baik-baik di sana. Di sini mereka punya foto masih tersimpan rapi dengan baik sampai saat ini sebagai kenang-kenangan, dan sepertinya ada yang mereka tinggalkan di balik foto ini. Terus saya mau baca itu Pulau Undi ke Pulau Urbi, walau usai namun diriku ingat Jackson Zalfa Ibra. Ini anak asuh saya. Dan mendokumentasikan pesawat legendaris Catalina yang merupakan saksi bisu sejarah Perang Dunia II di atas lautan Nusantara. Pegang batu semua, pegang batu. Biar jelasan kita. Selesai fokus lagi. Oh iya. Sebuah mahakarya luar biasa hasil ciptaan Tuhan di rumah kita orang. Aimando Padaido. Ainano Aimando Mius Padaido na besuranda Bekang gondo subyaki barowa mure.
Banyak sih hal-hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu saking banyaknya, tetapi pada intinya bahwa kehadiran teman-teman mahasiswa KKN UGM ini mengubah mental masyarakat yang tadinya stagnan di nol, akhirnya nih pelan-pelan sudah berubah, baik dari orang tuanya, baik dari pemudanya, baik dari anak-anaknya. Walaupun sibuk, pasti masih waktu untuk bermain, bercengkrama dengan bapak dan mama, serta bernyanyi bersama adik-adik dimanapun kita orang berkumpul. Walau waktu terus berlalu, kita orang sering bertanya-tanya, apa yang ada di ujung biak? Apa yang tersimpan di balik batu karang itu? Briefing dulu Dave-nya mau gimana, baru ntar ditentuin ya. Bapak dan mama selalu berkata, di ujung biak terdapat banyak surga kecil yang lain. Tempat-tempat yang keindahannya masih terjaga. Jauh dari hiruk pikuk peradaban manusia. Dorang kasih janji, suatu hari kita orang akan menelusuri misteri itu. Mengungkap keajaiban di balik surga kecil yang tersembunyi ini. Pulau demi pulau pun mulai kita orang jelajahi. Ditemani suara perahu Johnson yang mengalun. Pasir demi pasir kita orang pijak. Setiap langkah membawa kita orang menuju sisi baru yang tersembunyi. Ombak demi ombak memecah perahu. Bagai canda dan tawa yang membelah keheningan. Menjelajah, memancing, memasak, tertawa, menyelam, pulang ke Nusi, lalu kembali mengulangi hal ini lagi. Semua melodi ini berpadu menciptakan irama yang indah, mengiringi setiap jejak perjalanan kita orang. Balik perjalanan panjang ini, kita orang juga turut serta merayakan HUT RI yang ke-79 dengan mengibarkan bendera merah putih di 5 pulau di distrik Aimando Padaido. Puncaknya di Pulau Auki, di mana kita orang merasakan gelombang harapan yang begitu kuat. Sebuah simbol bahwa meski tersembunyi, keindahan ini adalah milik kita orang, milik Indonesia.
Tiba saatnya. Mama, papa, ade, kakak, semua saling mengulurkan tangan bantu untuk mempersiapkan pesta meriah perpisahan kita orang. Pagi, siang, hingga malam, tong habiskan untuk membangun panggung. Latihan menari sembari tertawa bersama. Kita orang acara itu diberi nama Festival Kasumasa. Kasumasa dalam bahasa Biak artinya terima kasih. Sebagai wujud rasa syukur kita orang bahwa pengabdian ini hampir tuntas. Kita orang manfaatkan waktu ini untuk berikan penampilan yang terbaik. Mulai dari nyanyian hingga tarian yang mengisi waktu dari malam hingga pagi hari. Festival Kasumasa penuh dengan berbagai tarian-tarian. Salah satunya ada Yosim Pancar, tarian berpasang-pasangan yang menggambarkan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam sebuah gerakan tari. Sebuah tarian sakral yang melepas seluruh sekat batas tarian yang ada di tanah Papua. Menggambarkan keindahan serta kebahagiaan yang sesungguhnya. Yosim Pancar akan mengingatkan kita orang tentang ikatan batin yang tak akan pernah terputus. Jangan terlalu lama main di luar. Bapak dan mama sudah siapkan makanan di rumah. Dua jari kanan, dua jari
sekitar ada 200 meter dari sini dapat goa. 2 sampai hampir 300 meter ya. Dapat goa. Lokasi ini belum dikasih nama dalam peta selamnya kami di sini. Tapi karangnya cukup bagus. Kadang juga kita ketemu hiunya. Kelas berapa, Sam? Kelas 1. Rumahnya di mana? Tinggalnya di mana? Oh, di Sorina. Ini namanya Sam. Kelas 1 tinggalnya di Sorina. Yeay. Tangan dulu kan udah berani. Hai Don, jadi gimana? Pas banget gila, Pak Reki itu harus diselamin lagi. Rama, gimana Pak Reki? Wah, Pak Reki itu banget sama aku. Udah capek semua. Pokoknya bagus lah. Jadi ada klip di sana. Jadi klip praktek Pak Reki itu Gimana? Mister dia. kalian harus lihat sendiri biar paham. Pagi guys, jadi hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Gaby yang bergabung dalam divisi pariwisata. Iya guys, kita dalam misi menuju ke Bentar. Undi dan Auki. Jess, report situasi terkini Jess. Jadi guys, kita sedang menuju ke Pulau Lucy untuk pulang dan angin semakin kencang dan kita semakin terbawa oleh ombak. Kita tetap tenang karena kami punya anak Ati dan juga Sade yang siap membantu. Apa ini? Kami menganggap anak-anak ini sebagai bagian dari kami, keluarga kami, sehingga kami menganggap bahwa pertemuan ini ketika anak-anak datang di sini pasti akan diakhiri juga dengan perpisahan. Waktu kitorang injak kaki di Pulau Nusi ini, kitorang baru sadar. Sebenarnya yang harus belajar banyak di pengabdian ini justru kitorang sendiri. Mama, bapa, dan adik-adik di sini sudah hidup damai dari awal. Oleh sebab itu hari ini kami sebagai orang tua angkat dari anak-anak kami merindukan satu bagian ini menjadi satu bagian yang mempererat dan juga menjadi bagian yang menghubungkan ke keluarga ini sehingga kenangan yang boleh terukir indah dalam beberapa saat anak-anak yang ada di Aimando pada Edo khususnya Nusi ini jangan hari ini atau sementara anak-anak kami yang ada yang peduli terhadap kami jangan hari ini putus atau renggang. Pulau yang dorang anggap rumah ini harus kitorang jaga bersama. Kitorang boleh bantu-bantu sedikit, bikin hidup dorang lebih mudah. Tapi, kitorang harus ingat, jangan pernah paksa mereka hidup dengan cara kita.
Bukan bondo subyaki barowa mureng. Di ujung pantai ini telah terurai sebuah kisah. Kisah tentang kembalinya sebuah harapan. Harapan yang pernah hilang. Harapan yang kini menerangi kemanapun kita orang pergi. Dorang bilang perpisahan hanya akan memperkuat ikatan batin. Dorang telah pernah salah. Dorang ajarkan kita orang semua tentang hidup sesungguhnya. Rasa cinta dan kasih sayang dorang akan antarkan kita orang kembali ke Nusi. Kelak akan tiba waktunya di mana kita tertawa bersama kembali. Menjalin sinergi dalam harmoni. 50 hari telah berlalu. Walau rasanya seperti baru kemarin kita orang tiba. Di sini, di pulau ini, di Biak, di Nusi, di tempat yang telah menjadi rumah kedua kita orang. Sejenak, waktu yang sangat cepat berlalu terasa berhenti begitu saja. Suara tawa dan canda yang biasanya memenuhi balai desa kini berganti dengan tangis dan pelukan. Rasanya sapu hati telah siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Kenapa pakai rusak? Atau kau mau punya sepedanya? Tidak, nanti beli saja. Kau punya duit dari mana? Dari jualan kopra. Jual kopra di mana? Di Bosni. Mantap ya, berarti kau bisa punya duit sendiri. Kau jual kopra untuk beli sepeda, mantap, mantap. Berarti tidak membebankan orang tua. Nanti kalau sudah punya, kasih kakak satu. Kakak juga mau ya? Iya. Lihat ke kakak sana. Ke kakak sana. Persis seperti lirik lagu. Sapu hati isu tenggelam di dasar pasir, di laut biru, di Papua. Di sini, di pulau ini, hati kita orang telah tertanam. Di setiap pasir yang kita orang pijak, di setiap ombak yang menyapa, setiap senyum yang kita orang berikan dan terima. Saya teringat, sewaktu pertama kali menapakkan kaki di pulau ini, Kakak Ayu pernah berkata, mungkin kalianlah jawaban dari doa kami selama ini. Kini, setelah 50 hari berlalu, kita orang sadar bahwa bukan kita orang yang menjawab doa mereka. Tetapi mereka semualah yang menjawab doa dari kita orang semua. Mereka yang mengajarkan kita orang arti ketulusan, kebersamaan, dan harapan.
Kini tuntas sudah 50 hari perjalanan kita orang di sini. 50 hari mengukir cerita di surga kecil bernama Nusi bersama para malaikat yang menjaganya. Tenang saja, kita orang akan selalu ingat. Jadi, kita orang pasti akan kembali. Untuk Nusi, Biak, dan Papua, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kita orang. Kasumasa, Mios Nusi, Kasumasa. And action. Halo semuanya, saya Raffi Senyum. Saya mahasiswa KKN UGM Biak Elok 2024 dan ini adalah cerita kami.